Alhamdulillah wa alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du, kita syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini, siang hari ini ya, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat, afiat, iman, Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kuliahan yang menjadi tugas dari kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk pada pekan terakhir untuk mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Selebihnya nanti kita akan melihat info yang sudah diberikan, yang akan diberikan ya kepada mahasiswa untuk pelaksanaan ujian akhir semester. Kita lihat dulu di LMS kita ya, untuk mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Nah, kita lihat di e-learning-nya. Kelas 2 C1. Jadi kita sudah masuk pertemuan ke-15 ya. Silakan teman-teman yang mengisi kehadiran untuk bisa mengisi kehadiran. Nah, sekali lagi saya mengingatkan pada rekan-rekan sekalian ya untuk kiranya dapat menyelesaikan UAS itu dengan sebaik-baiknya, karena pada dasarnya untuk pelaksanaan UAS ya kita sudah diinfokan sejak awal. Jadi rekan-rekan sekalian itu mereview terkait dengan tugas yang sudah diberikan. Apa itu tugas yang diberikan itu? Yaitu berupa tugas untuk melakukan penelitian sederhana ya, yang dilakukan di tempat atau di lingkungannya masing-masing, yang terkait dengan bagaimana mata kuliah ini mampu menyelesaikan problem-problem terkait dengan pendidikan Islam, terutama pendidikan Islam. Nah, kemudian kita mencoba melihat dulu naskah ya yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman semua di kelas ini. Nah, ini adalah linknya yang sudah saudara klik dan saudara kirimkan. Kita lihat dulu, saudara 216 yang mengirimkan, karena ini gabungan ya antara UTS, UAS, dan tugas ya, jadi filenya cukup banyak. Nah, di sini kita lihat misalkan kelas 2C1, ini presentasi kelompok ya, ini sudah mengirimkan. Kemudian kita lihat tugas UTS, misalkan dari 2C1, 2C1, 2C1. Nah, ini 2C1. Nah, ini proposal individual. Coba kita lihat. Kita lihat terkait dengan file yang sudah saudara kirimkan. Nah, ini ada sebuah judul yang dikirimkan oleh aku terbuka ya. Nah, kirimkan untuk
proposal pendidikan Islam sebagai upaya mengatasi kenakalan remaja. Jadi PAI di sini diharapkan memiliki kontribusi untuk menangani terkait dengan kenakalan remaja. Kita lihat di sini ya, di sini ada pengantarnya, ya, ada pendahuluannya, adalah belakang masalah, rumusan masalah. Nah, ini ada rumusan masalah ya. Di rumusan masalah ini ada 3 rumusan masalah yang terkait dengan proposal yang sudah dikirimkan ini. Jadi saudara bisa fokuskan pada ketiga masalah ini untuk dibahas pada bab 4 ya, atau bab berapa? Ini bab 3 ya, pada bab 3. Nah, jadi kalau bab 2 itu terkait dengan kajian pustaka. Apa isi dari kajian pustaka itu membahas tentang makna, diantaranya adalah PAI, kemudian apa itu kenakalan, dan apa itu remaja. Jadi nanti bahasan itu juga harus dipahami biar ketika ada orang yang membaca itu bisa memahami terkait dengan apa yang saudara bahas. Nah, jadi file ini nanti silahkan saudara perbaiki dan dilengkapi ya, dan karena memang di bab 4-nya atau bab 3 terkait dengan pembahasannya itu belum dibahas secara utuh karena ini sifatnya hanya proposal, walaupun proposal ini masih saya bilang ya sederhana ya, karena kalau proposal yang baik itu harus ada timeline-nya, harus ada pembiayaannya, kemudian juga harus fokus terhadap bahasan apa yang saudara ingin diselesaikan. Kalau terkait dengan kenakalan remaja, maka kita memerlukan data-data statistik terkait dengan kondisi remaja pada saat ini didasarkan atas laki-laki, perempuan, usia sekolah, sekolahnya di mana, itu juga penelitian yang serius itu memang memerlukan biaya yang besar ya. Tapi ini adalah sebuah langkah yang perlu dilakukan agar nanti saudara mampu ya menyelesaikan problem-problem yang mendasar terkait dengan mata kuliah pengantar ini, sehingga mampu diterapkan dalam lingkungan tempat di mana kita belajar, mengajar, dan lainnya. Nah, itu ya terkait dengan hal apa saja yang perlu kita pahami terkait dengan UAS. Kapan UAS itu dilakukannya? Kita tinggal menunggu ya informasi. Biasanya di minggu ketiga ya, sekitar tanggal 20, berarti sekitar Senin lusa. Nah, karena itu tolong ini disiapkan, nanti kalau sudah selesai waktunya maka saya akan tutup ya, jadi saudara tidak ada lagi kemudian untuk mengisi atau mengirimkan file karena terlambatan waktu, kecuali ada alasan yang sangat rasional ya, sehingga dikompromikan dengan saya dan untuk kemudian bisa mengirimkan. Oke ya, itu terkait dengan di akhir perkuliahan. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apakah sudah semuanya menyelesaikan presentasi di kelas ini? Coba Dida ada presentasi belum? Sudah, Pak. Ya, ada nggak data siapa yang belum melakukan presentasi pada pertemuan ini? Atau kelompok yang belum melakukan presentasi kelompok? Lutfia, sudah presentasi Lutfia? Sudah, Bapak. Ahmad Herianto sudah belum? Kayaknya belum, Pak ya. Harusnya minggu kemarin nih, Pak. Ya, sudah disiapkan ininya? Ada filenya untuk didiskusikan? Coba saya konfirmasi dulu, Pak. Ya. Coba yang lain yang belum presentasi itu bisa
presentasi hari ini ya, karena yang akan datang kita menunggu informasi terkait dengan pelaksanaan UAS. Kemudian di sini ada Aliyah Al-Musawa. Aliyah sudah belum? Sudah Ustaz. Sudah ya. Sudah Ustaz. Temanya apa waktu itu? Sebentar Ustaz. Nah, ya. Di materi-materi perkuliahan itu saya harap teman-teman itu dibaca ulang ya, walaupun kita proses pembelajaran secara daring, tapi proses literasi atau membaca itu sangat penting ya. Silakan Ahmad Haryanto, sudah ketemu? Bentar, Tad. Ya. Nah, ini yang apa ya judulnya? Kelompok saya doang Pak yang hadir nih kayaknya nih. Sendiri? Saya share itu dulu Pak ya. Oh ya, berarti sudah bisa di-share. Coba saya takut salah ini. Kalau di-share silahkan. Salah gitu. Gimana, ada kendala? Ntar saya buka dulu Pak. Ya. Kalau nggak salah ini Pak. Ya, silakan. Ini tema yang ke berapa? Ke-15 ya, terakhir ya? Ya udah, silakan. Ini tantangan prospek. Tantangan dan prospek Islam di era digital. Ya, oke. Silakan diawali saja, nanti saya juga akan mereview ya di akhir terkait dengan presentasi ini. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini perkenalkan kami dari kelompok 10. Ini kayaknya baru saya aja yang hadir. Kali ini ada materi presentasi dari kelompok 10 tentang tantangan dan prospek Islam di era digital. Di antara kelompok kami itu ada saya sendiri Ahmad Haryanto dan saudara Marwan Maulana, saudari Ummu Zakiyah dan Putro Yaksa. Mudah-mudahan nanti beberapa menit ke depan teman-teman yang lain bisa masuk juga. Baik teman-temanku sekalian, di materi kali ini di pendahuluan atau latar belakang, era digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia hingga saat ini. Internet, media sosial, dan artificial intelligence atau biasa kita sebut dengan AI memberikan kemudahan sekaligus tantangan baru di era di zaman sekarang ini. Islam sebagai agama yang universal mampu menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan zaman. Di dalam Quran Surat Al-An'am 153, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Ini potongan-potongan ayat yang nanti akan kita ketemukan di bawahnya lagi. Apa itu era digital? Era digital adalah masa ketika teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian utama dalam aktivitas manusia. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah yang pertama, internet berkembang pesat hingga seperti saat ini. Dimanapun kita pergi atau kemanapun kita berhenti istirahat, di situ pasti ada internet dalam genggaman maupun wifi yang kita temukan.
Yang kedua, media sosial semakin dominan. Ya, sekarang mulai dari WA, Instagram, TikTok, dan juga lain-lainnya. Dan yang ketiga, ciri-ciri dari era digital itu adalah artificial intelligence yang hingga saat ini AI semakin banyak berkembang. Sehingga seperti kita lihat berita bahwa AI itu semakin meluas hingga bisa mengerikan dan juga bisa memberi jalan terbaik untuk manusia. Selanjutnya ada big data, cloud computing, digital ekonomi, dan juga yang terakhir komunikasi serba cepat. Seperti saat ini yang kita rasakan, kalau zaman dulu itu surat menyurat, kalau saat ini mungkin kita hanya lewat chattingan dari media sosial yang kita punya. Bagaimana tantangan Islam di era digital ini? Jadi untuk agama itu sendiri atau untuk Islam itu sendiri pasti ada tantangan di era yang semakin maju ini. Tantangan yang pertama adalah penyebaran hoaks, ya, informasi palsu sangat mudah tersebar. Yang kedua, menimbulkan fitnah dan perpecahan. Nah, yang pertama itu informasi palsu harusnya kita bisa menyaring. Maka itu dikatakan bahwa berbijaklah menggunakan digitalisasi ini. Agar kita bisa menyaring informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Yang kedua, menimbulkan fitnah baru atau perpecahan baru. Makanya gampang sekali umat Islam itu dipecah belahkan dengan berita-berita yang hoaks atau berita-berita yang palsu. Itulah tantangan Islam saat ini ya, yang pertama bahwa Yahudi dan Nasrani itu gampang sekali merusak Islam atau merusak hubungan persatuan Islam dengan cara yang tadi. Menimbulkan informasi, menyebar informasi yang tidak benar dan fitnah-fitnah agar terjadinya perpecahan. Yang kedua, krisis moral. Ini sangat dampaknya negatif, banyak sekali kita lihat di era yang sekarang ini. Di mana yang pertama, konten negatif itu lebih banyak muncul di FYP kita ketimbang konten-konten positif. Apalagi kalau kita buka TikTok itu yang nongol lebih banyak negatifnya. Atau di YouTube, atau di digitalisasi lainnya, atau di aplikasi-aplikasi lainnya. Krisis moral yang kedua adalah pornografi semakin marak sehingga anak muda itu merasa seperti hal yang tabu atau hal yang biasa-biasa saja sehingga merusak intisari dari kehidupan beragama. Yang ketiga adalah pergaulan bebas. Inilah yang sangat berbahaya hingga saat ini sehingga tercatat di Indonesia itu timbulnya penyakit-penyakit kelamin itu dari tahun ke tahun semakin menambah akibat daripada pergaulan bebas. Maka hadirlah agama ini untuk menghadapi tantangan digital ini harusnya semakin kuat. Dari mana? Dari mulut-mulut pencaraman, dari kitab-kitab yang dibahas dan lain sebagainya. Yang kedua, yang ketiga, yang selanjutnya dari krisis moral adalah cyberbullying atau terjadinya bullying. Yang sekarang banyak terjadi ya, anak-anak dampak dari otaknya, pikirannya dan lain-lain akibat dari bullying itu sendiri atau psikolognya kena. Yang ketiga, radikalisme, dari radikalisme digital. Penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan paham ekstrim. Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh radikalisme digital ini, yakni menyebarkan paham yang ekstrim. Paham yang benar-benar merusak agama itu sendiri. Yang keempat, menurunnya interaksi sosial. Nah, kalau kita lihat di era dulu orang tua kita, itu kalau orang tua kita itu berinteraksi sosialnya itu sangat kuat, tapi saat ini hampir semua itu hilang. Karena apa? Karena masuknya digital ini, jadi kita hanya menggunakan gadget saja. Yang pertama, dari menurunnya interaksi sosial itu adalah individualisme meningkat. Orang itu hidup lebih baik sendiri-sendiri. Makanya tidak heran sekarang banyak anak muda itu lebih suka di kamarnya daripada bergaul, berinteraksi sosial. Selanjutnya ada kurangnya silaturahmi. Nah ini nih ya, kalau dalam urusan agama, kurangnya kita bersilaturahmi. Sehingga ada orang mengistilahkan bahwa sekarang ada istilah silaturahmi digital. Tetapi pertemuan itu pandangan mata itu lebih asik daripada tidak berpandang-pandangan. Kurang lebih semacam itu. Poin-poinnya ya, yang tantangan generasi muda muslim. Yang pertama, ada kecanduan gadget. Nah ini sangat bahaya sekali sehingga saat ini kita lihat berita dimanapun anak kecil, dewasa dan lain-lain kecanduan salah satu ini, yakni kecanduan gadget. Ya, jadi
kita ini atau saudara kita, tetangga kita lebih senang memegang gadget daripada memegang Al-Quran. Makanya kita sangat bersyukur di mana banyak pesantren-pesantren yang melakukan istilahnya mengajari Al-Quran itu sendiri. Sehingga kecanduan gadget ini tidak begitu melebar luas. Yang selanjutnya kecanduan game online. Ini tantangan untuk generasi muslim ya. Jadi bahkan di masjid pun sekarang kita lihat anak muda itu, anak-anak yang datang ke masjid dan masjid yang menyediakan wifi gratis, itu sholat 5 menit tapi main gamenya itu sampai nunggu isya gitu. Ya kalau di tempat di saya ini banyak sekali yang saya temukan semacam ini. Sehingga yang terjadi adalah mungkin kurangnya penghalang ya, atau kurangnya hijab di antara orang tua atau lain-lainnya. Apa sih nama istilah ya, saya lupa. Pokoknya yang sangat berbahaya adalah kecanduan game online ini, bahkan sampai dengan judi online mungkin ya. Ini yang harus kita perhatikan untuk generasi muda kita yang akan datang. Yang kita takutkan adalah kecanduan kedua di atas itu semakin banyak, maka yang hilang adalah nilai-nilai agama. Yang kita takutkan adalah generasi yang akan datang itu tidak mengerti akan ilmu fikih dan lain sebagainya. Ini yang sangat berbahaya. Yang kedua, yang ketiga, kecanduan media sosial ya. Jadi kita itu kalau 3 jam scroll media sosial itu terkadang lebih gampang atau waktu lebih cepat habis ketimbang kita membuka buku agama atau Al-Quran itu sendiri. Kurangnya literasi digital. Selanjutnya ada menurunnya minat belajar agama. Ini sering ditemukan ya, kurangnya minat belajar agama ini. Bahkan saya sendiri pun di tempat saya ini kurang ya, yang saya temukan ya. Mungkin di tempat teman-teman mudah-mudahan tidak ya. Nah, minat belajar agama ini dari tahun ke tahun turun. Makanya kita bersyukur dengan maraknya digitalisasi atau banyak media sosial yang membahas tentang ilmu-ilmu agama lewat TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Sehingga yang kita harapkan adalah FYP atau munculnya pelajaran-pelajaran agama itu lebih banyak ketimbang ketimbang hal-hal yang negatif. Seperti itu. Yang terakhir adalah tantangan generasi muda Islam itu muda muslim adalah budaya instan seperti saat ini ya. Jadi baca enggak apa enggak tapi semua serba instan. Contohnya adalah kalau kita ketik tanya chat GPT, nah cepat tuh ya langsung kita temukan apa aja yang kita mau. Bahkan kita buka Google saja pun apa yang kita inginkan akan terlihat. Apa yang mau kita cari akan cepat ditemukan. Prinsip Islam dalam menghadapi era digitalisasi. Jadi Islam itu hadir universal, dia punya prinsip untuk menghadapi kemajuan zaman seperti ini. Jadi mungkin beberapa abad yang silam pun Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui bahwa akan datang suatu masa itu generasi Islam, anak muda Muslim akan menghadapi tantangan semacam ini. Maka ada prinsip Islam di era ini adalah yang pertama tabayun atau verifikasi informasi. Jadi setiap berita yang kita saring dari manapun media sosialnya, ada kalanya kita harus bertabayun atau memverifikasi informasi itu benar atau tidaknya, seperti dalam Al-Hujurat ayat 6, jika datang orang fasik membawa berita maka telitilah terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Jadi tabayun itu sangat penting sekali agar tidak menimbulkan perpecahan antara umat beragama atau antara agama Islam itu sendiri. Satu, menjaga akhlak. Ya, yakni berkata baik di dalam bermedia sosial, menjaga etika dalam bermedia sosial, dan menghindari fitnah-fitnah. Jadi fitnah di media sosial itu lebih banyak yang kita temukan. Selanjutnya adalah amanah ya, bertanggung jawab terhadap setiap unggahan yang kita lakukan. Apapun itu unggahan, baik di media sosial, di platform manapun, itu harus kita pertanggungjawabkan. Mungkin di dunia sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk kepada prospek Islam di era digital. Pak Ustadz kayaknya banyak nih, nggak apa-apa ya? Ya silakan dilanjutkan. Prospek Islam di era digital. Yang pertama prospeknya itu dakwah digital. Nah sering kita temukan mungkin dari teman-teman juga bisa atau pernah atau bisa melakukan hal ini. Yang pertama dakwah melalui YouTube ya. Apalagi sekarang konten-konten itu banyak di YouTube tentang kajian-kajian sudah banyak. Jadi ini adalah kemajuan. Jadi Islam itu bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil kesempatan untuk menggunakan media digital itu sendiri. Yang pertama yang sering kita temukan adalah YouTube. Selanjutnya ada Instagram. Ya mungkin hanya beberapa orang yang menggunakan ini.
Yang selanjutnya adalah TikTok ya. TikTok itu yang lebih sekarang dari anak kecil hingga orang tua pun menggunakan aplikasi ini. Mungkin kesempatan Islam itu bisa menggunakan ini atau teman-teman atau kita semua untuk berdakwah. Dan yang selanjutnya adalah podcast. Nah, sekarang itu banyak podcast yang mengandung agama atau membahas tentang agama Islam itu sendiri. Mungkin teman-teman sering nonton juga ya. Dan selanjutnya ada website Islami. Kalau kita ketik NU online, ada Muhammadiyah dan lain sebagainya pun dapat kita temukan di sana ya. Makanya kemajuan zaman ini tidak membuat Islam itu mundur, tetapi Islam harus bisa mengambil kesempatan untuk bisa melakukan dakwanya. Selanjutnya prospek Islam di era digital ada pendidikan Islam online, ada e-learning, kajian virtual, webinar, dan aplikasi Al-Quran. Mungkin di HP teman-teman itu sendiri ada aplikasi Al-Quran ya. Makanya kalau ada aplikasi Al-Quran itu ada pertanyaan baru mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa apakah kalau ada Al-Quran di HP itu, HP bisa dibawa ke kamar mandi atau enggak gitu ya. Nanti mungkin bisa dibahas ke sana. Selanjutnya ada ekonomi syariat digital, fintech syariah, marketplace halal, wakaf digital, dan zakat online. Nah, zakat online ini sekarang sudah banyak aplikasi ya, teman-teman bisa gunakan juga. Makanya Islam itu fleksibel ya. Sekarang ada peluang bagi umat Islam nih, hadirnya digitalisasi atau kemajuan teknologi, kemajuan zaman hingga mentoknya kemajuan zaman itu sendiri, Islam punya peluang tersendiri. Peluang yang pertama adalah dakwah menjangkau seluruh dunia. Jadi ada orang dakwah di Indonesia, orang luar pun bisa menontonnya gitu, bisa mendengar, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Mempermudah pembelajaran Al-Quran. Sekarang kita bisa temukan guru-guru online ya, baik gratis maupun yang berbayar. Itu artinya Islam sudah mengambil bagian daripada kemajuan teknologi. Kolaborasi ulama lintas negara, terus perkembangan bisnis halal, penyebaran nilai Islam yang moderat. Sekarang kita masuk kepada peran generasi muslim. Nah, peran generasi muslim itu sendiri adalah cerdas digital, berakhlak mulia, kritis terhadap informasi, produktif berkarya, menjaga konten kreator, menjadi konten kreator positif, jadi menjadi agen perubahan untuk masa-masa yang akan datang. Kita masuk ke strategi menghadapi era digital. Jadi menghadapi Islam itu bisa menghadapi era apapun itu. Karena Islam itu dilahirkan untuk berjuang. Yang pertama adalah literasi digital. Mampu memilih informasi. Jadi setiap informasi yang kita peroleh dari media sosial manapun, kita harus mampu memilih informasi itu yang bisa kita telan ataupun yang tidak bisa kita telan. Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang kedua, literasi agama, memperkuat ilmu syariat itu penting. Jadi ilmu syariat itu harus diperdalam sehingga kita tidak tergoda dengan perubahan era digital itu ya. Jangan sampai kita menjadi atau mendewa-dewakan sesuatu hal yang di luar daripada agama. Maka memperkuat ilmu syariat itu sangat penting untuk kita, anak-anak kita dan generasi Islam yang akan datang. Karena zaman sekarang dan yang 2030 yang akan datang pun akan berbeda ya, zaman semacam ini. Etika digital ya, bijak bermedia sosial, dari unggahan kita, dari apa yang kita temukan harus kita menggunakan etika tersendiri. Sebab etika itu adalah salah satu syarat atau salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya Islam itu, agama Islam atau orang Islam itu, etika itu yang paling penting. Penguasaan teknologi. Sekalipun ibadah kita kuat, menghadapi era digital ini, kita harus bisa mengerti atau tahu bahwa kita memasuki zaman yang harus kita kuasai. Maka menggunakan AI dan teknologi untuk kemaslahatan umat itu penting juga untuk saat ini. Jadi kita jangan sampai istilah orang kampung itu kuper ya, atau kurang pergaulan atau tidak melek dengan teknologi. Jadi Islam itu hadir harus bisa menggunakan hal-hal yang baru sekarang dan juga yang akan datang. Kita masuk kepada hikmah era digital menurut Islam. Jadi ada hikmahnya adalah yang pertama, memudahkan dakwah. Nah, ini penting sekali ya. Kesempatan ini yang sering diambil oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita untuk berdakwah melalui media sosial. Memperluas ukhuwah Islamiyah. Jadi kita saling kenal antara umat Islam di dunia manapun.
agar Islam itu semakin kuat. Karena salah satu indikasi Islam itu bangkit adalah kekuatan dan persatuan. Mempermudah berbagi ilmu. Nah, ilmu yang kita dapat pun bisa dibagikan lewat media sosial itu sendiri. Mungkin ada yang sudah pernah praktek atau ada yang pernah melihat, mendengar atau membaca ya. Mempermudah sedekah dan zakat seperti tadi di kutipan yang di atas tadi, yakni zakat online sudah ada di mana-mana. Bahkan kita bisa melakukan itu dari rumah, tidak perlu datang ke kantor-kantor zakat ya. Mempercepat penyebaran nilai-nilai kebaikan, sehingga di era digital ini kita bisa menyebarkan kebaikan lewat media sosial, sehingga kebaikan itu punya nilai tersendiri dan bisa diikuti oleh orang lain. Kesimpulannya adalah era digital merupakan tantangan sekaligus peluang besar bagi umat Islam dan agama Islam itu sendiri. Teknologi harus dimanfaatkan sesuai nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi teknologi walaupun dia hadir, Al-Quran dan As-Sunnah itu harus tetap yang paling diutamakan. Ya. Generasi Muslim harus menjadi pribadi yang beriman, penting sekali, berilmu apalagi, dan yang terakhir adalah semua itu didapat harus kita melek dengan teknologi, sebab kita masuk di zaman itu. Kesimpulan yang terakhir adalah Islam tetap relevan sebagai pedoman hidup di setiap zaman. Jadi Islam tetap menjadi pegangan hidup atau pedoman hidup di zaman apapun. Mulai dari zaman dahulu belum ada teknologi sekarang hingga di zaman-zaman yang akan datang, Islam tetap menjadi pedoman hidup atau syariat Islam ya. Sebagai penutup, teknologi hanyalah alat semata. Akhlak dan imanlah yang menentukan kemana teknologi itu akan dibawa oleh manusia. Kurang lebih seperti itu presentasi kali ini. Mungkin teman-teman saya sudah ada yang masuk, nanti tinggal angkat tangan saja. Begitu Pak Ustadz, beberapa penyampaian dari materi yang hari ini kelompok kami bawa atau saya bacakan tentang tantangan dan prospek Islam di era digital saat ini. Kurang lebih dari saya, apabila ada pertanyaan nanti di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya sudah mempresentasikan, dan nanti silakan rekan-rekan untuk bertanya. Namun sebelum didiskusikan ya, silakan dipersiapkan pertanyaannya. Nah, saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan tantangan dan peluang dalam menghadapi era digital yang akan datang ya, dan kita kaitkan dengan pendidikan. Nah, tadi itu memang salah satu dampaknya adalah mudahnya mengakses informasi tanpa memahami apakah informasi itu benar atau salah. Maka itu sebenarnya sudah sejak lama ya ditegaskan ada sebuah hal yang harus ditingkatkan oleh kita, oleh semua kita ya, dalam menghadapi era kecerdasan ini. Apa itu kecerdasan itu? Salah satunya adalah kecerdasan untuk mampu mencari informasi atau critical thinking bahasanya. Apa itu critical thinking? Kritis. Kecerdasan berpikir kritis. Jadi siapapun Anda, saudara, harus mampu berpikir kritis pada saat ini ya. Yaitu sebuah kemampuan untuk mampu menyelesaikan masalah dan mampu menganalisis informasi secara logis dan sistematis. Jadi bukan hanya kemampuan menerima informasi, tapi mencari sumber informasi yang kita kenal dengan critical thinking. Kemudian kecerdasan yang dua yang harus kita miliki adalah creativity atau kreativitas. Apa itu? Kreativitas itu adalah sebuah kemampuan menciptakan sebuah ide, gagasan, inovasi, cara-cara baru dalam menyelesaikan masalah-masalah. Baik masalah di kelas, baik masalah di masyarakat, ataupun masalah di lembaga pendidikan. Nah, creativity atau kreativitas ini menjadi bagian yang penting ya dalam konteks saat ini. Nah, sekarang sudah bermunculan ratusan aplikasi-aplikasi. Itu adalah
sebuah hal yang berangkat dari sebelumnya. Nah, saudara atau kita semua dituntut untuk mampu mengembangkan dengan kreativitas, berpikir kreatif. Kemudian kemampuan yang ketiga yang harus dikembangkan pada saat ini adalah kolaborasi. Kita tidak akan mampu untuk berdiri sendiri, ya, terlalu berat. Maka kita pentingnya untuk melakukan kolaboratif atau bekerja sama dan bersinergi dengan siapapun, dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian yang keempat, kemampuan yang harus kita miliki untuk menghadapi abad ini, ya, ke depan itu adalah communication atau komunikasi. Kemampuan menyampaikan gagasan dengan jelas, efektif, dan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, kemampuan-kemampuan ini harus dimiliki, ya, terutama sebagai seorang pendidik, sehingga mampu berpikir kritis, kemudian kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, itu adalah kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki. Oke, ya silakan kalau ada yang diskusi terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Herianto. Pada yang lain disilahkan kalau ada pertanyaan. Silakan Syifa Aulia. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kemudian setelah Syifa nanti ada Dida. Ya, Syifa silakan. Iya, baik Pak. Pertanyaannya, dengan adanya AI seperti ChatGPT, Dola, Gemini, dan lain-lain, kini banyak orang lebih memilih bertanya atau meminta saran, bahkan menceritakan berbagai persoalan hidupnya kepada AI. Nah, tanpa kita sadari, banyak di antara kita mulai merasa nyaman dan bergantung pada teknologi ini. Nah, menurut teman-teman dan Bapak dosen, bagaimana pandangan teman-teman terhadap fenomena ini gitu? Apakah ketergantungan pada AI merupakan sebuah kemajuan yang positif atau justru bisa menjadi ancaman karena perlahan mengurangi kebiasaan kita untuk berdiskusi gitu dengan guru, orang tua, atau mencari ilmu langsung dari sumber yang terpercaya? Nah, kira-kira gimana? Itu berlebihan atau memang bagus gitu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik dari Syifa Aulia. Kemudian selanjutnya dari Dida Maulida, silakan. Baik Pak, terima kasih. Seperti ini, bagaimana kita hidup berdampingan secara bijak dengan teknologi tanpa kehilangan sisi kemanusiaan kita. Banyak nih kan, sekarang anak itu di dunia nyatanya gitu kan, dia terkenal introvert, sedangkan di teknologi seperti halnya di TikTok, di IG gitu kan, dia terkenal ekstrovert. Nah, berarti kan dia bertolak belakang kan, dia tidak bijak. Nah, kira-kira harus gimana biar dia di dunia nyatanya juga seperti itu gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, ini Terima pertanyaan kasih. Terima kasih. keduanya pertanyaan yang baik dan sangat terkait dengan dampak, ya, dampak. Yang pertama dari Syifa Aulia tentang ketergantungan dengan AI, dan yang kedua adalah dari Dida, ya, tentang dampak, ya. Nah, silakan Pak, silakan Ahmad Herianto untuk menjawab. Oke, baik Pak. Ya. Teman-teman saya kayaknya nggak ada yang nongol nih Pak. Ya, biarkan aja, nggak pada nongol. Kayaknya sih. Ya udah, nggak usah berharap dari orang-orang yang tidak komitmen. Ya, lanjut. Oke, di pertanyaan yang pertama tadi, kalau saya nyimak sedikit bahwa nanti akan dengan munculnya Dola AI, ChatGPT dan lain sebagainya, tidak dipungkiri bahwa kita pun menggunakan itu secara tidak sengaja maupun disengaja, ya. Sehingga tadi dikatakan apakah akan merusak di generasi, karena nanti akan berkurangnya pertanyaan atau obrolan antara guru dengan murid, orang tua dengan anak, sehingga sekarang ini banyak anak-anak atau anak muda menggunakan AI itu sendiri untuk curhat, bercerita, mencari informasi dan lain sebagainya, sehingga tidak diketahui apakah dari AI itu sendiri benar atau tidaknya suatu berita yang disampaikan oleh AI tadi.
Oke, kalau kita bicara tentang AI itu sendiri, ketika seseorang atau perusahaan itu menciptakan AI, maka AI itu akan dilatih semaksimal mungkin untuk memberikan jawaban semaksimal mungkin dari setiap pertanyaan miliaran manusia di atas muka bumi ini. Jadi kalau teman-teman pernah nyoba, dan saya pun sendiri pernah coba ya, saya menggunakan 3 akun dan bertanya dengan pertanyaan yang sama di satu AI, dan itu jawabannya beda. Walaupun sedikitnya sama, tapi ada kalimat-kalimat yang sengaja dibedakan. Itu artinya AI itu sudah dilatih semaksimal mungkin untuk menghadapi setiap pertanyaan. Nah, bagaimana caranya agar generasi kita itu tidak ketergantungan kepada AI? Maka yang pertama adalah banyak literasi terhadap ilmu-ilmu agama atau buku-buku atau kitab-kitab yang sudah disebarluaskan, atau katakanlah cara untuk menghadapi salah satu ini adalah banyak membaca ya. Karena kita ini masuk kepada generasi yang instan tadi. Jadi generasi kita ini maunya yang gampang-gampang saja. Nah, salah satu poinnya adalah bagaimana orang tua bisa mendidik anaknya di era yang sekarang ini. Ya, pendekatan orang tua kepada anak, bagaimana orang tua mengontrol penggunaan gadget kepada di anaknya itu sendiri. Nah, salah satu tantangan orang tua sekarang adalah karena anak dikasih gadget itu diam, maka selamanya akan dikasih gadget terus biar anak itu diam. Nah, dulu itu anak itu biar dia diam, maka akan ditimang-timang oleh orang tuanya, dinyanyikan, diajiin, disolawatin. Nah, sekarang anak itu diam kalau dikasih handphone atau dikasih gadget. Maka yang tadi saya bilang adalah ada kecanduan di sini. Ketika dari kecil anak sudah diberikan informasi yang instan, maka timbullah kecanduan ini, ya, kecanduan gadget itu sendiri. Jadi kalau menurut saya ini, nanti mungkin teman-teman yang lain atau ada orang-orang lain yang bisa teman-teman ambil ilmunya bahwa bagaimana cara menghadapi ini agar anak itu tidak melakukan instanisasi atau instan dalam mendapatkan informasi-informasi dan merasa nyaman ketergantungan kepada platform media AI itu, bahwa yang pertama adalah pendekatan daripada orang tua itu sendiri. Karena kalau kita sudah suap dari kecil anak untuk melakukan hal yang instan atau mendapatkan kenyamanan dalam bermedia sosial, itu akan seterusnya mungkin semacam itu. Maka peran orang tua itu sangat penting. Kalau kita teman-teman sebagai guru itu hanya dari jam 7 sampai jam 2 sore itu menghadapi siswa, tetapi orang tua dari tidur sampai tidur lagi itu akan menghadapi anaknya, maka peran yang paling terpenting atau masyarakat yang paling kecil adalah mungkin peran orang tua itu sendiri. Kita bisa memberi anak itu bacaan-bacaan yang baik, beli buku dan lain sebagainya. Ini menurut saya ya. Terus pertanyaan yang kedua saya lanjut aja, nanti kalau kurang jelas bisa ditambahin oleh Pak dosen atau mungkin teman-teman yang lain membantu saya untuk menjawab ya. Tadi pertanyaan yang kedua adalah introvert ya, atau apa ya, menyendiri kali mungkin ya, istilah itu teh, artinya apa teh? Coba di itu tadi. Tadi siapa yang bertanya? Minta penjelasan dulu tuh. Yang kedua tadi ya, introvert itu apa sih? Mohon maaf, ini didapat. Iya, apa tadi ya Teh? Iya, jadi di dunia aslinya gitu kan, di dunia nyatanya, dia itu mungkin tidak kenal dengan dirinya gitu. Jadi pendiam orangnya, tidak bergaul. Ya, sedangkan di tidak peduli lah. Dunia gitu. Ya, ini mungkin kalau saya kasih istilah, dan istilah kita sering dengar itu adalah antisosial ya. Jadi dia nyaman dengan gadgetnya atau nyaman dengan media yang dia pakai sehingga antisosial. Makanya tadi kalau nggak salah antisosial ya. Nah, salah satu dampak dari ini adalah nanti ini nih di sini nih ya, tantangan dalam Islam itu sendiri adalah individualisme itu semakin meningkat, nih menurunnya interaksi sosial. Ini teh ya. Jadi semakin sering kita kecanduan dengan teknologi, maka ini yang terjadi nih, menurunnya interaksi sosial. Individualisme meningkat atau antisosial. Jadi kalau ketemu orang banyak nggak mau,
ngobrol berbincang-bincang dengan orang tua nggak mau, berbincang dengan teman nggak mau, curhat sama teman nggak mau, curhat sama Allah apalagi mungkin, maka timbullah ini tadi individualisme, hidup sendiri-sendiri ya, atau diam aja di kamar nggak mau bergaul. Terus yang selanjutnya adalah apabila itu terjadi maka timbul dampak yang kedua, ya ini nih, kurangnya silaturahmi. Padahal Nabi itu ngajarin ke kita adalah memperbanyak silaturahmi atau silman qata'a. Hubungkan silaturahmi itu kepada siapapun yang memutuskan atau ingin memutuskan silaturahmi. Nah ini terkadang kita ini pun secara tidak langsung ingin memutuskan hubungan silaturahmi karena tadi sudah kecanduan dengan gadget itu sendiri. Maka cara yang paling efektif ada yang pertama, teman-teman atau saya sendiri atau kita semua memperbanyak pergaulan ya. Jadi jangan sendiri. Buatkanlah waktu selain beribadah, artinya setelah sholat 5 waktu mengaji dan membaca, maka ada satu waktu kita berinteraksi dengan manusia, mungkin bergaul, berolahraga, bertemu dengan orang banyak ya, berbincang-bincang dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah kalau teman-teman terus bersendiri atau kita, tetangga kita, saudara kita terus kepada gadgetnya atau 24 jam kepada gadgetnya, maka timbullah yang ini ya, kecanduan online, kecanduan media sosial, literasi digital nggak ada, menurunnya minat belajar agama. Nah ini yang tadi saya bilang bahwa kalau menurunnya minat belajar agama nggak ada, maka mungkin itu salah satu tanda-tanda kiamat. Kalau nggak salah satu pernah dengar bahwa salah satu tanda kiamat itu adalah berkurangnya atau anak muda tidak mau belajar ilmu fikih. Nah ini yang kita takutkan. Bahkan saya temukan di sini, mungkin di sana juga gitu, bahwa anak kelas 3 SMA saja kadang nggak tahu mandi wajib. Mungkin ini tadi ya, minat untuk belajar agama itu tidak ada lagi. Terus yang tadi juga ini budaya instan di pertanyaan yang pertama tadi. Kurang lebih itu jawaban saya aja nih di pertanyaan yang dua tadi. Itu yang saya bisa jawab Pak dosen, mungkin Pak dosen bisa menambahkan dari kekurangan ini. Terima kasih. Ya, ini sebenarnya jawabannya sudah baik ya. Teman-teman sekalian, memang kita hidup pada saat ini dalam konteks yang memang dunia mengalami kemajuan yang luar biasa. Kemajuan ini terus bergerak terus ya, dan kita tidak bisa memprediksi 10, 20 tahun yang akan datang seperti apa. Kenapa tidak bisa memprediksi? Karena memang perkembangannya sangat cepat. Kalau dulu perkembangan di dunia itu lambat ya. Kenapa lambat? Karena pertama kali ada istilah ya, revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Nah sekarang di awal itu ditemukannya mesin diesel, kemudian ditemukannya listrik, ditemukannya internet dengan kecepatan yang rendah. Sekarang internet sudah berkecepatan tinggi ya, dan sekarang sudah berkembang yang disebut dengan kecerdasan buatan. Dan ini sebenarnya seperti musim ya, di mana setiap kita tidak bisa menolak. Dan kemudian hal ini menjadi penting bagi kita, terutama umat Islam, pelajar-pelajar Muslim, untuk betul-betul memahami konsep akidah keyakinan kita. Jangan sampai kita belajar tentang ai dan apa itu mengikis akidah dan keimanan kita. Nah, pada dasarnya perkembangan ai itu berangkat dari teknologi informasi. Dulu orang kalau mencari apa, mengapa, kenapa, cukup atau mencari tambahan pada mesin pencari yang disebut dengan ada macam-macamnya, ada Google, ada Yahoo dan lain segala macam. Nah sekarang lompatannya adalah sudah berubah menjadi kecerdasan buatan, bahkan sudah berubah menjadi robot. Bahkan mungkin satu saat nanti orang susah membedakan mana manusia, mana robot. Nah ini sudah dijelaskan dalam film fiksi ya, di mana dia menciptakan robot yang didasarkan kecerdasan buatan. Akhirnya dia berdebat, kemudian si robot itu
marah dan membunuh yang pembuatnya. Nah, itu sudah masuk dalam film fiksi itu ya, kalau saudara mau lihat. Nah, tentunya kita ini yang tadi saya sebutkan tadi harus betul-betul memahami konteks saat ini. Bagaimanapun AI itu adalah buatan manusia. Dia disusun didasarkan atas kehendak dari pembuatnya. Nah, makanya kemudian berkembang juga ya ilmu-ilmu baru ya, termasuk uji coba mesin ya, terkaitan dengan kemampuan dia menjawab. Itu juga ada ada ilmunya. Kemudian memang kecerdasan buatan ini memiliki tidak hanya dampak positif ya. Dampak positifnya salah satunya orang cepat mencari informasi. Tapi dampak negatifnya adalah kemampuan berpikir manusia ini berkurang. Tidak dilatih. Karena lama-kelamaan tergantung atau bergantung pada AI. Kemudian juga dampak negatifnya apa? Salah satunya lapangan kerja sekarang susah. Karena semuanya sudah digantikan dengan robot. Ya, ini sudah merambah kemana-mana. Kemudian juga apalagi keamanan data itu juga penting ya. Kadang-kadang suka terekspos dan ini juga sangat membahayakan. Kemudian juga muncul konten-konten palsu atau berita-berita yang didasarkan atas berita yang tidak benar. Maka critical thinking ini penting harus kita kuasai. Dan dengan menggunakan AI ini, sekali lagi, dia hanya prinsip utamanya adalah alat bantu ya. Alat untuk membantu manusia. Tapi selebihnya itu jangan dianggap sebagai sumber yang paling terpercaya. Karena walaupun bagaimana dia adalah didasarkan kecerdasan buatan, dan kemudian itu penting ya untuk kita melakukan review, apalagi kalau itu terkait dengan kajian-kajian kita. Karena sekarang yang namanya AI itu sudah bisa melogat ya. Ya, kalau contohnya adalah Anda foto aja kita tidak berharokat, kita minta terjemahkan kata, itu dia langsung bisa itu. Bahkan dengan sakalnya, ya nggak pernah haji. Nah, tapi dia bisa. Nah, ini juga kita kritisi juga, kita lihat apakah sudah sesuai atau tidak kaidah nahu sorofnya. Nah, kemudian menurut sekalian AI ya ini sebenarnya lebih cenderung pada pendamping ya, alat-alat untuk kita bisa sih kita berdiskusi, tapi ketika dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif dia juga bisa. Ya, karena itu penting bagi kita untuk memahami apapun alat itu sangat tergantung pada pemiliknya. Bisa digunakan untuk kebaikan, bahkan bisa untuk keburukan. Oleh karena itu, kita manfaatkan AI ini untuk kebaikan ya. Harus kita manfaatkan dengan kebaikan. Nah, kemudian dari Syifa terkait dengan dampak negatif, ya memang sekarang sudah dirasakan ya. Bahkan bukan hanya orang itu nggak peduli dengan kiri kanannya, ya. Bahkan dengan orang tuanya juga sudah tidak peduli. Ya, karena memang sejak kecil sudah dibiasakan menggunakan alat-alat yang seolah-olah dia sibuk ya. Matanya melihat, tangannya bergerak, pikirannya kemana-mana ya. Dan itu berulang-ulang terus-menerus. Dan akhirnya karena berulang terus-menerus membawa dampak negatif bagi anak tersebut. Tidak peduli pada lingkungan ya. Bahkan kalau disuruh orang tuanya bilangnya nanti. Nah, itu kan sebenarnya adalah sebuah dampak negatif yang perlu kita hadapi. Nah, ini tantangan kita sebagai seorang pendidik, makin lama ini tantangannya semakin besar. Namun di satu sisi memang ada manfaatnya, di satu sisi juga ada dampak negatifnya. Karena itu penting bagi kita untuk memperbesar dampak positif dan meminimalisir dampak negatif. Karena hal ini tidak bisa dihindari ya. Ke depan bisa saja orang memprediksi guru-guru itu didasarkan pada robot. Ya, jadi bukan guru lagi, nanti robot yang ngajar. Kenapa? Karena robot itu bisa disetting pengetahuannya.
Kalau mata pelajaran yang bersifat pengetahuan, ya tinggal disetting aja biar robot yang ajar. Nah, ini sudah terjadi di depan negara barat. Nah, tapi kalau kita mentransfer value, nilai, akhlak, sabar, ini kan nggak dimiliki oleh AI. Nah, tapi kalau untuk berdiskusi, ya kita bisa, karena dia berdasarkan atas informasi-informasi yang sudah masuk. Nah, jadi itu ya, memang ke depan kita mengalami perubahan zaman yang luar biasa, termasuk juga dalam bidang pendidikan. Nah, kalau sekarang kita masih memerlukan ruang kelas baru dan lainnya, mungkin 20-30 tahun yang akan datang kita bisa membangun di ruang virtual, jadi bukan ruang fisik, ruang virtual. Nah, ini juga bisa kemungkinan ya hal itu terjadi. Dan walaupun bagaimana kita tidak bisa menghindari, karena ini adalah zaman. Setiap manusia hidup pada zamannya, setiap manusia memiliki tantangannya, dan yang terbaik adalah bagaimana kita didasarkan atas keyakinan, didasarkan atas agama untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Karena kita yakin bahwa ajaran Islam adalah salihun likulli makan wa zaman, cocok untuk setiap waktu dan tempat. Nah, karena itu nilai-nilai ini harus kita perkuat, terutama dalam konteks zaman saat ini. Nah, itu aja teman-teman sekalian ya, terkait dengan materi kita, dan insya Allah materi ini materi penutup ya, dan selebihnya kita akan mendengarkan atau mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan ujian akhir semester. Dan bagi teman-teman semua untuk mata kuliah ini ya sebenarnya sudah bisa ya menyelesaikan, mengirimkan di link yang sudah disediakan. Terima kasih yang sudah presentasi, Ahmad Herianto, dan yang bertanya tadi ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan dan mengakhiri perkuliahan itu dengan baik. Dan kemudian saya juga selaku pengampu untuk mata kuliah ini tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti ketika di akhir, ketika nilai sudah muncul, kemudian ada yang tidak sesuai dengan nilainya, saudara bisa berkabar dengan saya untuk kita telusuri apa kekurangannya ya, kehadiran, tugas, dengan segala macamnya. Terima kasih atas perhatiannya ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Khairul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak.